Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia pelaksana dari Forum Mahasiswa Masohi dan Ambon Student Association. Ini adalah paguyuban milenial yang hari ini melihat bangsa daripada sisi anak muda. Ya, ini apa namanya? Paguyuban muda, paguyuban milenial. Sebelum masuk ke dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi bersama, saya undang dengan hormat para narasumber yang sangat fenomenal di dunia akademisi maupun dalam dunia kepemudaan, dalam organisasi maupun di luar organisasi. Saya undang dengan hormat Abang Amiruddin Latukonsina SHMH, Koordinator Komisi Yudisial Wilayah Maluku. Kepada Abang, tempat saya persilakan. Oke, baik, kita juga kedatangan mantan Ketua Umum Batko HMI Maluku Utara periode 2016-2018, Kakanda Bangsa Hadisela Esa. Untuk depan saya persilakan. Kita juga kedatangan salah satu pengurus PBHMI yang jauh terbang dari Jakarta menuju Ambon untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Kepada Direktur Kemaritiman dan Agraria Bakornas LKB HMI PBHMI periode 2018-2020, saya undang untuk mengambil tempat di depan. Kakanda yang berlaku sini. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, teman-teman, dengan tema peran pemuda dalam merawat nasionalisme di tengah ancaman krisis kebangsaan dan disintegritas bangsa, saya pengen mengajak teman-teman untuk kita berjalan-jalan sedikit ke beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1336 Masehi, ada seorang pemuda dengan berjiwa nasionalisme yang tertanam. Kita biasa kenal beliau itu sebagai Patih Gajah Mada. Beliau ini salah satu laki-laki yang memiliki spirit untuk mempersatukan negeri yang kita kenal sebagai Nusantara. Berjalan dengan waktu, tepat pada abad ke-20, pada tanggal 28 Oktober 1928, berkumpulan pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia untuk sama-sama bersumpah, berikrar, berjanji, berbahasa satu, bertanah air satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini adalah label di mana ini adalah label atau salah satu pengikat pemuda dari seluruh Indonesia. Sampai berjalannya dengan waktu, dari kita memasuki perang orde baru, nggak masuk orde lama, nggak masuk orde baru, sampai hari ini kita berada di tengah-tengah reformasi. Hari ini kawan-kawan, saya pengen mengajak teman-teman untuk sama-sama kita melihat peran kita sebagai pemuda, agar bagaimana bisa melihat kondisi kebangsaan hari ini. Papua Barat minta referendum, Maluku juga ikut-ikutan untuk minta referendum, Aceh dapat otus, Papua dapat otus, sorry maaf gitu, Yogyakarta juga dapat. Kita Maluku hanya dapat janji. Di tengah-tengah disintegritas ini, saya pengen mengajak teman-teman untuk sama-sama menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa tercinta ini. Tak usah saya panjang lebar karena ini sudah ada hadir para pemateri handal.
Langsung saja saya berikan mikrofon mic ini kepada Kakanda M. Nur Latukonsina dengan materinya pemuda dalam memahami ideologi bangsa. Kepada Kakanda, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sebelum beta membuka dialog pada hari ini sebagai pemantik awal, maka beta pribadi agak canggung juga bicara di forum ini karena berhadapan dengan beta abang-abang yang cukup konsen di dalam pergulatan ilmu pengetahuan di Provinsi Maluku. Jangan agak canggung, tapi karena kesempatan kali ini maka beta mencoba untuk bersama-sama bicara dengung saja. Mungkin mohon izin Kakak Ketua GMK Jawa Ambon, Adinda izin bicara, Kakak Ketua PMKR Jawa Ambon, teman-teman semua, mohon izin beta akan memulai dengan hal yang paling mendasar tentang pemuda dalam memahami ideologi bangsa. Nah, hari ini katong semua mengetahui bahwa pemuda spirit negara, state ini itu berada di tangan pemuda. Tapi beta sebelum masuk di bicara persoalan pemuda dalam memahami ideologi bangsa, beta akan sedikit mengajak teman-teman untuk katong menengok ke belakang, letak historis pemuda itu seperti apa. Nah, teman-teman semua tahu pada tahun 1908 berdirinya organisasi pemuda pertama, yaitu Budi Utomo, yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Gunawan Mangunkusumo. Ada 3 dokter di Belanda melakukan kuliah di Belanda, lalu berkeinginan untuk pemuda Indonesia itu harus bersatu, dan dimulai organisasi pemuda pertama, yaitu Budi Utomo di Belanda, yang digagas oleh para tokoh-tokoh funding itu. Nah, hal itu berlanjut pada tahun 1928. Nah, 1928 itulah hari ini yang katong kenal sebagai Hari Ikrar Pemuda Indonesia, yang di situ masuknya seluruh pemuda-pemuda Nusantara. Nah, di situ berikrar pada kongres pertama dan kongres kedua. Nah, kongres kedua menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda, yang sampai hari ini digelorakan oleh pada para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Oke, itu sedikit sejarah singkat mengenai pemuda. Nah, beta akan jauh memberikan pemantik awal ini bahwa hari ini beta sebagai pemuda Indonesia agak riskan juga dengan katong dalam memahami Pancasila itu seperti apa. Tapi itu moderator berapa menit ini? 20 menit untuk kamu kerja. Terima kasih. Oke, 20 menit terlalu lama. Itu nanti katong suruh bicara panjangnya jadi 10 menit saja. Beta 10 menit. Oke, jadi hal yang beta mau sampaikan pada hari ini bahwa di era ini bangsa Indonesia sedang dikepung oleh berbagai ideologi-ideologi besar yang ada di dunia. Katong bisa menafikan itu sebagai pemuda. 1965 ketika gerakan 30 SPK itu dimotori oleh Diva Negara Aidi, Musso, Alimin, dan tokoh-tokoh lain. Nah, di situ bukan berawal dari situ sih. Indonesia ini pasca Pancasila ditetapkan pada 1 Juni 1945 itu sudah terjadi pergulatan ideologi sebelum itu. Snaplit ke Indonesia mensusupi Sarekat Dagang Islam untuk masuk membawa paham komunal.
Memang pergulatan ideologi itu sudah muncul sejak awal, tapi di era ini ideologi menjadi benteng terakhir dalam bicara persoalan disintegrasi bangsa. Hari ini Indonesia sudah mengalami 13 krisis multidimensi. Nah, 13 krisis multidimensi itulah Indonesia sudah sampai ke krisis ke-12, yaitu daerah ingin menguasai sumber daya alam yang terbatas. Nah, daerah ingin menguasai sumber daya alam yang terbatas karena apa? Negara sudah tidak lagi memberikan jaminan itu. Makanya konflik wamena muncul. Papua minta referendum. Ada beberapa daerah-daerah yang punya minta kesejahteraan dari negara. Nah, itu katong secara sebagai pemuda katong melihat itu dalam ranah ideologi itu seperti apa. Nah, hari ini karena memang ideologi Indonesia ini adalah negara yang dia membuka seluruh ruang untuk seluruh paham itu masuk. Walaupun di ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang ajaran Marxis-Leninisme itu dilarang di Indonesia, tapi mau tidak mau bahwa buku-bukunya beredar di toko-toko buku. Itu secara tidak langsung mempengaruhi kita punya daya pikir terhadap ideologi itu sendiri. Makanya Pancasila hari ini orang bilang bahwa Pancasila itu susah lagi menjawab tantangan zaman hari ini, apalagi dengan modernisasi hari ini yang sudah semakin maju, revolusi industri 4.0, babak bonus demografi yang akan dimulai, yang kita rasakan. Lalu pertanyaannya, pemuda ini di mana dalam memahami ideologinya seperti apa? Hari ini katong dikepung oleh ideologi-ideologi besar. Ideologi besar ini apa? Teman-teman memahami ideologi, kalau kita memahami ideologi besar yang sekarang katong dikepung ini, 1, komunis, 2, liberal. Ini katong dikepung. Makanya katong sebagai pemuda jangan salah dalam memahami ideologi bangsa seperti apa, yakni Pancasila itu sendiri. Nah, beta mengajak teman-teman yang ada di sini, walaupun sila Pancasila itu dibaca setiap hari Senin pada saat upacara, tapi kadang kita sebagai pemuda juga merasa mendalami, menjiwai yang namanya 5 butir yang terkandung di dalam Pancasila itu. Nah, itu saja sebagai pemantik awal dari beta. Nanti mungkin karena ini FGD, jadi kita akan sama-sama berdialog secara ilmiah. Itu pemantik awal dari beta, kurang dan lebihnya beta serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak Moderator Konsuna yang tadi telah mengupas sedikit mengenai ideologi. Teman-teman, saya hanya pengen mengingatkan bahwa selesai daripada pemateri-pemateri ini menyampaikan pandangan-pandangannya, saya meminta teman-teman untuk menyiapkan argumen-argumentasi karena ini forumnya diskusi. Jadi ada proses di mana kita saling tanya jawab. Oke, baik, untuk tidak membuang waktu langsung saya berikan kepada Kakanda Adit Sela untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mau lanjut ini, saya sudah dibatasi oleh moderator di awal, moderator yang tampan, yang gampang. Saya ingin memulai pendapat sebagaimana FGD yang diselenggarakan oleh 2 komunitas anak muda yang hari ini ada di Kota Ambon, yakni Kormas dan Asas. Saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita kedatangan tamu kehormatan Bapak Presiden Republik Indonesia 2 periode, Bapak Joko Widodo di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan agenda yang tidak kita tahu kepastiannya. Bisa jadi beliau ingin mengunjungi korban gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter yang terjadi tanggal 26 September lalu, ataukah beliau hanya ingin melakukan safari meminta terima kasih kepada 60% penduduk Maluku yang telah memilih beliau pada saat proses pemilu yang berlangsung kemarin. Wallahu a'lam bishawab, hanya beliau dan tim beliau yang tahu. Yang pasti saya menyambut baik kedatangan beliau di
Provinsi Maluku dengan harapan bahwa ada suntikan-suntikan aspirasi yang bisa kita sodorkan ke beliau sehingga menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam upaya percepatan pembangunan wilayah timur, dalam hal ini diantaranya Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hasil Badan Pusat Statistik, daerah kita ini masih ditempatkan sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia dan provinsi terkorup keempat di Indonesia. Itu artinya dalam skala prioritas pembangunan mestinya Maluku ini menjadi titik start untuk pemerintah pusat itu melakukan proses pembangunan, sehingga apa yang menjadi cita-cita Revancing Fathers dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai. Yang pertama, karena temanya soal pemuda, saya juga ingin memulai cakapan ini dengan mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda Indonesia, wabil khusus yang ada di Kota Ambon yang hadir pada Baileo Cafe ini. Semoga spirit dan perjuangan Revancing Fathers yang meletakkan pondasi kesatuan dalam hari ini, semangat berbangsa, bertanah air, dan berbahasa, itu terus mengalir dalam jiwa kita, dalam raga kita, dalam sanubari kita, sehingga kita mampu untuk melakukan terobosan-terobosan baru, hal-hal kreativitas dan inovasi yang lebih bermanfaat dari yang pernah mereka lakukan dan mereka letakkan di bangsa Indonesia. Teman-teman, untuk diketahui, sejatinya manusia itu mencapai puncak hamasa. Saya ngomong teori dulu. Mencapai puncak hamasa atau gelora itu di usia muda. Jadi di usia muda ini manusia itu cenderung ingin melakukan apa saja. Jadi positif, negatif, hal-hal yang ingin dia lakukan itu di usia muda. Hampir pasti berbagai ahli itu berpandangan sama, sehingga para pemuda itu oleh sebagian pemikir, contoh sekaliber Ben Anderson, dia mengatakan pemuda itu kekuatan paling revolusioner. Maju dan mundurnya sebuah bangsa atau sebuah negara itu tergantung pemudanya. Sehingga kalau tadi disentil oleh pembicara terlebih dahulu soal flashback ke perjalanan sejarah pemuda di bangsa ini, itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi karena ada ide, gagasan, dan gerak daripada pemuda. Tanpa itu semua, bisa saja kita ini masih hidup di alam kepura-puraan. Dalam artian bahwa kita ini masih mungkin saja dijajah oleh para kolonialis, para imperialis barat yang melihat negeri kita ini, Nusantara ini sebagaikan primadona. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke itu dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tidak bisa kita nafikan itu. Kekayaan alam yang melimpah ruah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal datangnya para imperialis, para kolonialis menancapkan taringnya, akarnya di negeri ini. Untuk apa? Melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam kita. Jadi tidak ada dalam bacaan sejarah yang bisa menafikan bahwa kehadiran bangsa barat maupun Jepang sebagai mengatakan diri sebagai kakak di kita di Asia datang ke sini tidak lain untuk menggerus kekayaan alam kita. Sehingga pemudalah yang menyadari akan kondisi real di negerinya itu kemudian terus belajar membangun konsolidasi masif sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan. Yang berikutnya tadi sudah disentil juga oleh Bung Reno bahwa sebenarnya semangat perjuangan kedaerahan itu terjadi berabad-abad lamanya. Teman-teman, kalau kita telusuri sejarah, ternyata salah satu faktor yang melatar belakangi Indonesia terjajah kurang lebih 350 tahun itu dikarenakan pemudanya berjuang secara parsial. Perjuangan pemudanya itu secara setengah-setengah kedaerahan. Dalam artian pemikiran pemudanya masih sebatas sektarian sempit, primordial sempit. Jadi orang Maluku berjuang sendiri, orang Aceh berjuang sendiri,
orang Makassar berjuang sendiri, orang Jawa berjuang sendiri. Sehingga kemudian hal itu disadari oleh para pemuda, maka di Kongres kedua pemuda lah para pemuda itu bersepakat untuk menyatukan visi misi gagasan persatuan. Maka diadakan yang namanya Deklarasi Sumpah Pemuda. Nah, di momentum refleksi Hari Sumpah Pemuda ini mestinya kita mengenal betul kejati dirian kita mengenal betul karakter bangsa kita. Saya tidak perlu mengulas kita ini bangsa agraris atau bangsa maritim. Yang pasti kita punya kekayaan alam yang melimpah ruah, yang oleh bangsa-bangsa di luar dianggap seperti primadona. Jadi ibarat perempuan cantik yang diperebutkan. Kalau kita lebih luas, misalnya kita lebih luas mengembangkan tadi yang disentil oleh Bung Reno soal adanya percaturan ideologi dunia dan dampaknya terhadap Indonesia, maka kita tidak bisa menafikan bahwa sampai detik ini meskipun kita menjadikan Pancasila sebagai pondasi, sebagai dasar ideologi, sebagai falsafah kebangsaan kita, tetapi kemudian kita tidak bisa melepas pisahkan daripada pengaruh kapitalisme, liberalisme dan sosialisme komunisme. Jadi pertarungan dua ideologi besar ini masih sangat kuat, sehingga mau tidak mau kita harus membentengi diri. Bangsa Indonesia harus membentengi diri. Lewat apa? Lewat gerakan anak mudanya. Hal itu kemudian dipertegas oleh seorang intelijensi era 1960-an. Teman-teman pecinta alam pasti kenal. Namanya Sohogi. Dia orang yang paling mengkritik pedas kekuasaan Orde Lama, dan dia mengatakan bahwa tugas generasi baru adalah memberantas generasi tua yang mengacau, dan generasi kita lah yang akan memakmurkan Indonesia. Itulah mengapa ketika kita berangkat dari tesisnya Sohogi, kita dapat memiliki kesimpulan sementara bahwa ternyata yang memporak-porandakan bangsa ini, yang membuat amburadul negeri ini, yang membuat kacau balau negeri ini adalah generasi tua. Disintegrasi terjadi di mana-mana bukan karena apa-apa, karena pertarungan kepentingan elit-elit kita yang rakus, yang tamak, yang serakah, yang ingin menang sendiri, yang ingin kelompoknya menguasai seluruh sumber-sumber pendapatan dan kehidupan di negeri. Itu sebuah fakta dan realitas yang tidak bisa kita nafikan. Sehingga kalau kemudian hari ini kita membedah secara rasional kenapa disintegrasi bangsa itu terjadi, maka saya hanya katakan seperti itu. Kita tidak bisa menafikan ketika Aceh berteriak lalu kemudian pemerintah memberikannya gula-gula otsus. Kita tidak bisa menafikan ketika Papua berteriak lalu kemudian pemerintah pusat memberikannya gula-gula otsus. Kita tidak bisa menafikan itu. Karena apa? Aceh, pemudanya termasuk kaum tuanya itu bergerak dan berjuang bersama-sama. Papua ketika suara perjuangan itu dikumandangkan, mereka bersatu. Lalu ditambah dengan kekayaan alam mereka yang melimpah ruah. Lantas bagaimana dengan Maluku? Apakah kekayaan alam kita tidak melimpah ruah? Sungguh disayangkan kekayaan alam yang terbentang dari laut hingga darat dengan luas wilayah 94 sekian persen laut dan 6 sekian persen ini hanya cuma darat. Lalu kemudian 6% itu saja hasilnya pernah mendatangkan bangsa Eropa datang untuk menjajah Indonesia. Ditambah dengan kita ketahui Laut Panda itu menjadi salah satu tempat perkawinan ikan terbesar di dunia. Bukankah kekayaan alam kita ini menjanjikan? Kalau hanya untuk menghidupi anak cucu kita sampai ribuan tahun ke depan, Maluku masih bisa. Tapi dalam konteks perjuangan untuk bagaimana merasakan kesejahteraan bersama, saya kira ini harus kita dudukan konteksnya secara baik, terutama oleh generasi muda. Berangkat dari perjuangan yang kita pelajari dalam sejarah terdahulu bahwa perjuangannya masih kelompok-kelompok, masih sektarian-sektarian, itu kemudian harus dirubah. Perjuangan kita harus kolektif, kolegial. Hari ini GMKI masih ngomong sendiri, PMKI masih ngomong sendiri, HMI masih ngomong sendiri, GMNI masih ngomong sendiri, organisasi-organisasi paguyuban masih ngomong sendiri. Kenapa kita tidak pernah duduk bersama, membicarakan kepentingan kita bersama, lalu kemudian kita perjuangkan? Saya yakin ketika ada sebuah gerakan masif, maka perubahan itu akan kita rasakan. Dan saya yakin dan percaya ketika kesejahteraan, kemakmuran itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang namanya disintegrasi bangsa.
Saya yakin itu. Akar disintegrasi bangsa karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Itu yang ingin saya katakan. Maka lewat kesempatan ini saya ingin mengutip saja, karena di waktu 10 menit ada sebuah pendapat dari intelektual ternama namanya John Maxwell. Dia bilang kita generasi muda harus terus berjuang, kawan-kawan. Perjuangan masih panjang, jalan masih jauh, pengorbanan masih dimintai dari kita. Kita tidak boleh mundur karena alasan-alasan politis atau karena perhitungan-perhitungan politik. Kita harus patrikan dalam jiwa kita, dalam benak kita, sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa, kita harus terus berjuang dengan segala konsekuensinya. Ingat bahwa ketika hari ini anak muda Maluku diam, anak muda Maluku sibuk dengan gadget, aktif di sosial media, menulis status-status yang alay lebay, tanpa memperhatikan kekayaan alam kita yang hari ini dieksploitasi. Tidak kita sangka-sangka perjuangan untuk mendapatkan partisipasi interes atau PI 10% blok Masela itu kemudian sudah diklaim oleh pemerintah NTT. Mereka mengatakan mereka akan mendapatkan 5% dan kita mendapatkan 5%. Ini sesuatu pernyataan yang menurut saya sangat konyol dari sisi kewilayahan. Kenapa? Karena blok Masela itu berada di wilayah teritorial Maluku. Lantas kenapa hari ini NTT berani mengklaim mereka akan mendapatkan PI 5% juga, 10% tadi dibagi 2. Berarti bargaining politik kita lemah. Kenapa? Karena pemerintah kita ini pemerintah yang suka bersekongkol dengan korporat, pemerintah yang mudah dijinakan dengan duit, lalu anak mudanya juga malas-malasan, tidak pernah memikirkan kondisi negerinya dan kondisi bangsanya sebagaimana pemuda-pemuda terdahulu. Lantas apa yang mau kita harapkan? Pertanyaan yang muncul kemudian, kalau kita semua rata-rata malas-malasan, tidak memikirkan sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah undang-undang Undang-Undang Dasar terutama pasal 33 ayat 3. Kalau kita semua terdengar bobokan, lantas bagaimana dengan anak cucu kita ke depan? Mereka akan menjadi penonton. Mereka akan di tengah kekayaan alam ini, mereka akan menjadi penonton, teman-teman. Kita tidak bisa menafikan ini era industrialisasi yang membutuhkan kemampuan dan kecerdasan kita untuk mengelola berbagai kekayaan alam yang ada. Yang terakhir, blok Masela, Lumbung Ikan Nasional, PI 10%, mohon maaf, PI 10% blok Masela, Lumbung Ikan Nasional, rancangan undang-undang provinsi kepulauan, dan fakta, teman-teman, fakta bahwa ketika terjadi gempa 6,8 lalu kemudian gempa susulan sampai sudah hampir 2000 ini, fakta menunjukkan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat ini cuek. Kenapa? Ketika terjadi gempa di beberapa daerah, Jokowi langsung turun. Pertanyaannya, kenapa di Maluku Jokowi cuek? Emang Jokowi pikir Maluku ini bukan bagian dari Indonesia apa? Saya ingin pesan-pesan ini sampai ke Jokowi. Saya orang yang konseren untuk memperjuangkan kepentingan Maluku semasa menjadi aktivis dan sampai detik ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyuarakan kepentingan negeri kita ini, lantas mau kita harapkan kepada para tetua-tetua yang hari ini sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan mereka? Ya, kita butuh pemuda yang masih bebas nilai, yang masih punya idealisme, masih punya daya tempur, daya juang yang tinggi. Oleh karena itu, saya berharap selepas ini ada poin-poin rekomendasi yang mungkin bisa Bung Reno dan teman-teman titip ke Pas Pampres lalu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Saya berharap seperti itu. Teman-teman GM ini bulan depan akan mengagendakan sebuah event nasional yakni kongres. Seperti kita HMI dulu di masa saya Ketua Umum Batko, saya menyelenggarakan kongres di bulan Februari 2018. Poin-poin itu sudah kita kirim ke Presiden. Kita serahkan langsung ke Presiden karena beliau datang membuka acara kita. Tapi faktanya Presiden lewat kroni-kroninya itu kemudian tidak memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat Maluku. Saya kira kita harus sama-sama menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat kita, demi kepentingan sumber daya alam kita secara berkelanjutan. Demikian saya kembalikan kepada moderator, nanti kita kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke baik, terima kasih kepada Adik Cela yang telah membakar spirit perjuangan anak muda Maluku hari ini. Teman-teman sekilas info, jadi untuk agenda diskusi kali ini, jika teman-teman membutuhkan minum atau apa-apa, bisa langsung konfirmasi saya sama kasir yang ada di belakang. Oke baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar dua narasumber yang begitu fenomenal. Dari yang satu Kakanda Nur Ratu Konsina yang tadi berbicara mengenai ideologi. Kita sadar teman-teman bahwa ideologi itu adalah dasar pikir kita sebagai manusia yang nanti melahirkan tindakan kita, terus tindakan itu yang nanti menjadi satu buah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi budaya-budaya kita teman-teman. Jadi apabila pola pikir kita ditanamkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, maka yakin sungguh tidak ada lagi yang namanya disintegrasi bangsa, teman-teman. Saya juga mengutip tadi dengan cermat apa yang disampaikan oleh Kakanda Adik Cela. Beliau berbicara mengenai peran pemuda dalam disintegrasi bangsa. Mohon maaf, gitu, ampun. Yang saya tangkap teman-teman, jadi spirit perjuangan itu harus ditanamkan dalam jiwa-jiwa teman-teman, karena kita tidak bisa lagi mengharapkan kepada tetua-tetua kita yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan tadi telah dibicarakan. Saya rasa itu sangat terperinci oleh Kakanda Adik Cela. Dan sebelum kita masuk kepada pemateri selanjutnya, saya hanya memberikan pesan kepada teman-teman bahwa saya ini nanti ada kita makan bersama teman-teman. Itu saja. Oke, kepada pemateri selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih moderator waktu dan kesempatan. Ada dua yang bikin beta semangat pada siang hari ini, jam 3 menjelang sore ya. Yang pertama, caranya Bang Adit memaparkan materi yang serasa kita sudah tidak pantas lagi di ruang ini, tapi harus di jalan untuk menjemput Jokowi. Yang kedua, karena tawaran makan siang sama moderator, itu bikin beta semangat. Beta pengen mengulas begini kawan-kawan. Sebagai awal, beta ingin sampaikan bahwa sejarah pemuda itu adalah sejarah perubahan, dan sejarah Indonesia ini adalah sejarah penindasan. Kalau kita kilas balik lagi tentang sejarah bangsa ini, maka katong akan kembali ke zaman pergerakan nasional. Beta pengen ngulas tentang sejarah dulu, karena hari ini kita bicara problem hari ini itu dibentuk karena karakter kita pada sejarah membuktikan kita, sejarah menentukan kita hari ini, dan hari ini nanti menentukan kita besok. Kira-kira itu pengalaman kita dalam bagaimana menganalisa atau berdialektika tesis, antitesis, dan sintesis dalam sebuah dialog. Yang pertama adalah beta pengen kembali ke zaman pergerakan nasional di tahun 1908. Tapi sebelum lagi, di dalam catatan yang kita tahu dalam sejarah buku sejarah yang kita dapat hari ini, selamanya kan sejarah pergerakan nasional itu kan muncul di tahun 1908. Tapi ada yang tidak tertulis. Ada satu organisasi yang sudah pertama dibentuk di tahun 1906, namanya Serikat Priai. Nah, itu tidak tertulis. Nah, kemudian setelah itu muncul pergerakan nasional yang kemudian diawali dengan Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah orang-orang pendidik pada zaman itu yang kemudian bersekolah di Stupio, sekolah kedokteran buatan Belanda. Zaman itu bergerak sampai ke tahun 1912. Di tahun 1912 ada pergerakan pelajar pemuda Indonesia yang saat itu mereka sekolah di luar negeri, di Belanda. Mereka kemudian punya inisiatif untuk membentuk yang namanya Gerakan Sumpah Pemuda. Sehingga di 7 Maret 1915 atas nama inisiatif yang dibangun oleh seorang yang bernama Satiman, itu kemudian mengkonsolidasi lahirnya Sumpah Pemuda. Awalnya gerakan ini yang diberi nama Trikoro Darmo,
yang artinya sakti, bukti, bakti. Itu kita bicara sejarah ya teman-teman. Nah, kira-kira ini cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda, sehingga kemudian beranjak di tahun 1928 terbentuklah Sumpah Pemuda. Apa yang mendasari lahirnya Sumpah Pemuda, kawan-kawan? Beta dalam catatan kritis beta hari ini, ketika kita ribut, beta melihat fenomena dialektika gerakan sepanjang hari di Indonesia hari ini, maka beta bisa menyimpulkan hipotesa beta bahwa gerakan hari ini tidak jauh beda dengan gerakan pra Sumpah Pemuda. Kenapa? Semua bicara sektarian, semua masih bicara primordial. Siapa lagi? Apakah nanti ada Satiman baru? Ya kan? Apakah nanti ada Satiman baru yang kemudian mengkonsolidasi lagi lahirnya Indonesia, gerakan pemuda Indonesia yang baru? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang melatar belakangi beta sampai beta masih pesimis dengan gerakan Katong hari ini. Yang berikutnya adalah ketika kita bicara tentang gerakan pemuda, ada catatan yang beta ingin tangkap begini. Kalau ada isu NKRI harga mati, maka beta berkesimpulan bahwa NKRI harga mati itu Nina Bobol juga. Harusnya isu itu dia muncul dari daerah, dia tidak muncul dari nasional. Tapi NKRI harga mati ini kan dia muncul dari nasional. Kenapa dia harus muncul dari daerah? Dia muncul ketika seluruh peranata sumber daya manusia itu terpenuhi. Kira-kira itu ukuran beta memandang nasionalisme kita. Iya ya, sehingga nanti kita dari daerah sudah harus bisa menyanyi sendiri tanpa orang Jakarta itu mau nyanyi lagi. Jadi orang Jakarta bicara nasionalisme, kita di daerah sudah memulai. Kenapa kita memulai? Karena kita bicara NKRI harga mati itu muncul dari kesadaran kita sebagai anak bangsa. Karena hari ini Maluku secara kehidupan itu provinsi kepulauan itu betul-betul sudah terpenuhi. Nah, ada catatan yang beta ingin sampaikan buat teman-teman hari ini. Beta bicara singkat saja. Yang pertama adalah kalau kita bicara sejarah gerakan pemuda, maka ada catatan besar harus kita pegang. Saya ingin sampaikan bahwa revolusi itu dia memunculkan dari 3 syarat utama revolusi. Yang pertama adalah satu gagasan yang sama, ya kan? Kedua, organisasi yang sama. Organisasi yang sama. Yang ketiga, dari kedua itu maka pasti akan lahir situasi revolusi. Situasi revolusi itu syarat mutlak ketika gagasan yang sama dan organisasi yang sama itu terbentuk. Nah, beta coba kilas balik lagi, misalkan begini. Kenapa kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi ketika pergolakan antara kelompok tua dan kelompok muda, atau dalam bahasa sejarah kita dong bilang golongan muda sama golongan tua. Yang kemudian melahirnya desakan diculiknya Soekarno dan Hatta dibawa ke Istana Bogor, kemudian lahirnya peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang mendesain itu? Kalau dalam catatan yang kita tahu, wallahu a'lam bishawab, itu orang bilang Tan Malaka yang mempengaruhi gerakan muda. Kira-kira begitu ya, Bang Adit. Dalam catatan sejarah yang berikutnya lagi, ketika kita bicara konteks 1974 dan 1978, maka ada gerakan yang kemudian memati gerakan Gemahasiswa saat itu. Kita lihat ada NKK, BKK, ada normalisasi kehidupan kampus. Ini beta coba cerita dulu, bagaimana kemudian Indonesia ini, yang beta bilang tadi di awal bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah penindasan, kita dinamakan dengan sistem. NKK, BKK itu kan itu desakannya Soeharto pada zaman Orde Baru di tahun 1974 dan 1978. NKK, Badan Normalisasi Kehidupan Kampus, dan BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang dibentuk pada saat itu Menteri Pendidikannya saat itu Daud Yusuf. Padahal kalau misalkan kita kembali dalam buku Piramida Korban Manusia atau kita belajar tentang politik pendidikannya Paul Freire, itu kan sama. Itu sangat bertentangan besar dengan isi yang ada dalam NKK-BKK itu, bahwa bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia. Nah, kira-kira itu catatan sejarah penting. Di berikutnya lagi, sehingga kita didesak untuk membentuk yang namanya situasi reformasi di 1998. Beta bukan pelaku reformasi, tapi beta ya kalau Katong bicara hari ini pelaku ada di sini mungkin tidak ada ya, tapi kita semua tahu karena baca ya. Nah, kalau baca buku-bukunya, baca buku catatan demonstrasi orang demonstran bukunya Herman Siregar, dalam judul bukunya itu Pilar Kelima Demokrasi. Dia menulis begini. Dalam gerakan 98 itu akan ada 3 peta gerakan. Yang pertama adalah gerakan pragmatis, yang kemudian itu di baliknya ada Amin Rais, ada Megawati. Lalu yang berikutnya lagi ada gerakan yang namanya
pragmatis, oportunis. Nah itu. Lalu yang berikutnya, yang terjadi adalah gerakan radikal revolusioner. Gerakan radikal revolusioner itu terjadi ketika konsolidasi itu betul-betul dilaksanakan di seluruh basic struktur. Nah itu yang membuat gerakan di tahun 1998 itu Soeharto bisa angkat kaki dari Istana Negara. Ada catatan penting yang Beta ingin sampaikan. Beta ini juga agak bingung sebenarnya kalau bicara tentang nasionalisme. Kalau kita terangkan nasionalisme, pemuda, peran nasionalisme tentang pemuda, maka sudah angsi kita harus kembali ke Pancasila. Kalau hari ini Reno bilang bahwa Pancasila itu tidak lagi menjawab tantangan, maka Beta masih bilang Pancasila masih real dan masih bisa mampu menjawab itu. Persoalannya kemampuan kita itu memahami Pancasila yang tidak bisa. Kenapa? Pancasila itu kalau kita pelajari Pancasila hanya dalam satu sistem saja atau dalam satu sila saja, maka tidak terkonektivitas sila satu dengan sila yang lain. Kita tidak menemukan tujuan lahirnya Pancasila sendiri. Kenapa kita bilang Pancasila itu clear? Nah, dia clear dengan konteks bahwa kita memahami Pancasila itu harus dalam satu kesatuan yang utuh. Sesederhana Beta ingin sampaikan. Ketika kita bicara sistem, maka sistem terdiri dari komponen-komponen yang jika satu komponen tidak berfungsi, maka dia akan mempengaruhi sistem yang lain. Kira-kira begitu ya, kawan-kawan? Kira-kira begitu ya? Nah, kalau misalkan kita bicara Pancasila hanya dalam sila pertama, maka itu tidak clear juga. Ya kan? Harusnya Pancasila itu kita ajari dalam satu, kita pelajari dan kita sadari eksistensinya dalam satu kesatuan yang utuh. Beta ingin sampaikan begini. Loh hari ini kita bertuhan juga masih abu-abu kan kira-kira kan? Katong bertuhan masih abu-abu. Kita menyadari eksistensi agama juga masih abu-abu. Padahal kalau itu clear dalam konteks ketuhanan, maka sendirinya yang akan lahir adalah kemanusiaan yang beradil dan beradab. Kalaupun kita sudah beradab, tentu kita sudah tidak lagi bicara persatuan, pasti akan muncul sendiri. Kalau persatuan sudah clear, maka kita bicara kerakyatan itu juga akan clear. Kita bicara demokrasi itu juga akan clear, sehingga yang mewujudkan itu adalah keadilan sosial. Nah, ini yang kita ingin sampaikan bahwa hari ini kita memahami Pancasila dalam konteks apa? Kalau kita memahami Pancasila hanya dalam satu sila, tidak dalam satu kesatuan yang utuh, maka tidak akan menemukan tujuan daripada sistem itu dibentuk. Yang berikutnya adalah kalau bicara catatan sejarah gerakan di Ambon ini, jangan katakan cerita lain, agak terlalu banyak hari ini. Hari ini ada Bang Adit Cela, ada Bang Reno, orang-orang jalan semua, orang-orang kiri semua kan kira-kira bukan begini. Tapi kita ingin sampaikan apa yang diuraikan oleh Adit, apa yang diuraikan oleh Reno tentang hari ini eksploitasi sumber daya alam yang ada di Maluku, yang kemudian katong terlalu terlena dengan kondisi ini karena adanya gong perdamaian. Dan dulu satu-satunya orang yang menolak gong perdamaian itu termasuk Beta. Beta yang menolak itu saat SBY datang pada saat Harganas dan dia meresmikan gong perdamaian, dan Beta termasuk dari Beta pun kawan-kawan di rakyat kuasa yang menolak itu. Kita barisan yang menolak eksistensi gong perdamaian. Kenapa? Catatan perdamaian Ambon ini kan tidak harus diukur dengan simbolik, kan kira-kira ukuran kita kan itu. Ukuran kita adalah perdamaian itu dia lahirnya muncul. Karena konsep Pelagandong itu clear. Ternyata by design daripada terbentuknya gong perdamaian itu adalah membuka pintu baru bagi investor masuk pasca konflik. Dan itu terjadi, itu clear kan? Clear sampai hari ini mungkin hutan Seram itu sudah habis. Kalau orang Seram itu pasti sudah bersedih, batin tersiksa itu. Itu persoalan illegal logging, persoalan minyak, persoalan yang kemarin di SBB batu sinambar. Itu luar biasa. Apa yang katong pikir dari generasi muda? Katong juga masih sektarian, ya kan? Beta juga agak ribut juga. Kemarin Beta pasang status di FB, Beta agak lucu-lucu juga ketika orang masih beribut soal menteri. Ini kan agak aneh. Apakah kemudian ketika kita beribut tentang kebijakan menteri itu bukan bagian daripada primordialisme kesukuan juga? Makanya kan Beta bilang, ini kita masih kilas balik tentang perjalanan di prakonsolidasi membentuknya Sumpah Pemuda. Kita masih bicara kepentingan Maluku, Jawa masih bicara kepentingan Jawa, orang Madura masih bicara kepentingan Madura, dan lain-lain sebagainya. Kadang masih pada sketsa-sketsa seperti itu. Sehingga
Yang beta ingin sampaikan bahwa bicara konteks nasionalisme kita, ukuran kita itu masih abu-abu juga. Kenapa ukuran abu-abu? Kenapa beta bilang katong masih abu-abu dalam bicara nasionalisme? Karena hari ini katong bicara tentang kepentingan katong, itu juga masih bicara tentang kepentingan masing-masing. Ya kan? Apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan terdahulu, misalkan konsolidasi matang yang perlu disampaikan oleh kawan-kawan, itu juga masih jadi terpatahkan karena katong masih bicara soal sektarian itu. Ya toh? Bagaimana kemudian beta pengen berinisiasi begini, beta pengen berinisiasi begini. Ada teman-teman secara struktur organisasi ini kan banyak. Ada PEMKRI, ada HMI, ada PMII, ada IMM, ada KAHMI misalkan, ada GMKI. Yang beta pengen sampaikan dalam strategi perjuangan untuk membangun shelter atau membangun konkret kesejahteraan Maluku, ini konsolidasi organisasi. Hari ini HMI bicara apa kan kira-kira ukurannya itu? Hari ini PEMKRI itu bicara apa? Lalu itu kemudian bisa harus dijadikan isu nasional sehingga teman-teman OKP itu bergerak seluruh Indonesia. Itu yang beta bilang, mari kita konsolidasikan ini se-Indonesia. Kalau LIN dan provinsi kepulauan itu kemudian digerakkan oleh semua OKP di seluruh Indonesia, beta yakin pasti jadi. Tapi kalau hari ini cuma orang-orang di Ambon yang bicara, mustahil itu akan jadi. Misalkan PEMKRI cabang Ambon yang bicara, GMKI cabang Ambon yang bicara, HMI cabang Ambon yang bicara. Kekuatan kita adalah yang tadi kita bilang, satu gagasan, satu organisasi revolusioner. Kita toki dari atas, semua bicara di daerah. Itu jadinya isu nasional. Nah, grand isu yang kita bahas hari ini itu sebagian hanya sub-sub isu dan itu di bawah isu lokal. Dan itu kita tidak mampu mendesain isu kita menjadi isu nasional. Ya bersyukur misalkan hari ini teman-teman di HMI sudah melakukan itu. Misalkan di Kongres kemarin, itu kan kekuatan full. Tapi itu pun hanya beranjak di Kongres. Saya pengennya begini, teman-teman gerakan ekstra parlementer, kalau misalkan tipe perjuangan itu dua, bicara tentang paralegal dan bicara legal, maka teman-teman di ekstra parlementer itu harus bergerak clear ngomong soal ekstra parlementer. Jadi kita bicara isu di parlementer, ekstra parlementer. Lalu kemudian di litigasi itu kita bicara misalkan hari ini jumlah berapa sih senior-senior kita yang sudah besar hari ini sudah jadi dewan. Kalau konsolidasi misalkan, konsolidasi semua OKP yang ada di Maluku ini bisa mampu menyusup ini menjadi isu nasional, menjadi gerakan GMKI nasional, menjadi gerakan HMI, menjadi gerakan PMI, menjadi IMM, PEMKRI dan lain sebagainya sebagai isu nasional. Beta yakin ini bisa terjadi. Tapi kalau ini katong bicara dalam konteks Maluku saja itu agak susah. Yang berikutnya lagi, apa yang buat katong hari ini menjadi nasionalisme kita? Ukuran nasionalisme kita itu apa? Kalau katong kembali dalam perspektif catatan buku, materi tentang bagaimana menanamkan nasionalisme kita itu sederhana. Beta bicara dalam perspektif beta sebagai orang hukum misalkan. Hari ini yang dulu di sini orang hukum semua ini. Ada sarjana apa? Beta bicara dalam perspektif beta sebagai sarjana hukum, nanti diingatkan ya kalau waktunya sudah habis. Dalam perspektif beta di hukum itu satu, bicara nasionalisme kita itu ukuran sederhana. Bagaimana katong taat hukum? Itu ukuran sederhana. Tapi kalau katong cari taat hukum ini nanti perkampungan nanti kamu mengamuk. Beta sih tahu generasi sekarang ini bicara taat hukum itu dong punya lompatan berpikir itu sudah agak jauh, padahal dong lupa dasar. Ya kan? Katong sudah bicara bahwa Jokowi dia abaikan misalkan. Katong sudah bicara bahwa dulu Menteri Susi itu, beta saya tahu Menteri sekarang ini siapa. Menteri Susi itu dia sudah mengabaikan draft LIN yang dia semua tanda tangan. Ya kan? Katong sudah bicara soal itu semua. Tapi dalam hal kecil yang paling bawah, dulu beta cerita pengalaman, beta dulu kasih mata kuliah di beta pernah mengajar di IAIN tahun 2013 sampai 2017. Tadi beta baru selesai masuk di apa? Stikes ya. Stikes di Kebunceng itu ya. Dong suruh beta kasih mata kuliah kewarganegaraan yang itu bicaranya moral juga, nasionalisme juga. Nah, apa keuntungan dari kita belajar nasionalisme sih sebenarnya? Manfaat kita belajar nasionalisme itu satu, taat hukum. Kita harus bicara lain. Problemnya apakah kita semua sudah taat hukum atau tidak?
Makanya ketika katong kembali ke negeri masing-masing, katong bicara tentang hukum adat, beta lebih sepakat kalau hari ini orang tua katong tuh lebih nasionalis ketimbang katong generasi muda. Apa konsekuensinya dibangun? Mereka lebih taat hukum adat ketimbang katong sendiri masih bawa motor saya pakai helm. Iya kan? Katong masih bicara soal dapat polisi. Nanti kalau dapat tilang bilang polisi mata uang, padahal katong sendiri menyadari diri bahwa katong ada salah. Hari ini problem kebangsaan itu satu karena saya taat hukum. Kalau katong bicara semua ini taat hukum, maka ini clear. Pasal katong bicara dari turunan pasal 33 sampai perda sampai perdes pun itu clear kalau semua taat hukum. Jadi kalau beta bicara nasionalisme sederhana, mari katong taat hukum. Kira-kira itu awal saja, nanti sembari kita diskusi lagi karena ini ceritanya mata kuliahnya agak panjang 2 jam ya. Soalnya kalau pendidikan kewarganegaraan itu agak panjang. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita perbaiki moral juga. Ini soal kenapa kita bicara dalam ruang lingkup seperti ini. Katong agak terlalu jauh bicara panjang dulu. Tapi beta mau pengen katong spesifikkan ini dalam konteks reposisi diri. Bagaimana katong mengakukan diri kan kira-kira kan begitu. Kalau kita tidak mampu mereposisikan diri, kita tidak mampu beraku-aku, siapa aku, di mana aku, dan apa yang harus aku perbuat, maka itu sudah tidak bisa lagi katong bicara tentang nasionalisme kita. Loh, katong sendiri tidak pernah menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini bukan negara politik, ini bukan negara ekonomi, ini bukan negara sosiologis, bukan negara ilmu politik atau negara bla 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 dan lain sebagainya. Ini negara hukum dan itu jelas tertulis dalam undang-undang. Apakah katong masih kaku lagi bicara hukum? Apakah katong masih tidak mengakui lagi bahwa wajib taat hukum itu wajib? Kalau misalkan kita tidak bicara pada hal ini, maka katong akan beda dengan generasi tua. Satu kelak diskusi ini akan dibangun ketika teman-teman sudah menjadi tua dan menduduki posisi, maka diskusi dibangun oleh generasi dan sirkulasinya akan terus begini. Di Indonesia ini akan begini terus. Kayak tadi Adit bilang, Soekarno muda, agresif, tua, mati suri, kan kira-kira kan begitu. Ya kan, walaupun nanti baca buku antara fakta dan rekayasa dia disakiti kan kira-kira kan begitu. Itu versi yang lain juga. Tapi minimal dalam catatan kita kan sirkulasi Indonesia ini kan begini. Coba sekian banyak kita bangun diskusi, apakah kita sudah betul-betul memahami nasionalisme kita? Yang paling tidak nanti kita sudah tua dan generasi baru akan lahir dengan cerita yang sama, masih lagi bercerita tentang nasionalisme. Misalkan beta hari ini kasih mata kuliah kewarganegaraan. Loh, PPKN ini kan dari dulu kan sudah diajarkan di SMP. Nah, kenapa diulang terus tapi perilaku nggak pernah berubah? Problemnya apa? Manusia. Iya kan? Di mata kuliah agama 1, agama 2, agama 3 kan kira-kira kan begitu ya. Tapi problemnya hari ini Menteri Agama masih korupsi, misalkan Saudara Ali masih bisa korupsi juga. Lalu apa yang harus kita bangun dari sistem kedirian kita, sistem manusia kita? Padahal kalau Brele bilang dalam buku pendidikan politik, pendidikan itu memanusiakan manusia. Lu nggak jadi manusia, jangan ikut pendidikan, kan kira-kira begitu. Kalau lu nggak mampu memanusiakan manusia yang lain, jangan berhenti di dunia pendidikan. Apa yang katong bangun? Catatan panjang katong ini kan nanti sirkulasi. Beta meyakini bahwa Indonesia akan dibentuk dengan cara-cara kayak begini terus. Kalau teman-teman tidak mampu memahami eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Karena pemuda-pemuda ini katong sekarang ini bicaranya tinggi. Katong masih bisa kuliti sejarahnya Fidel Castro. Katong bisa bicaranya Chico Mendes. Kuliti dia memperjuangannya revolusi hijau di Venezuela. Katong bisa bicara Fidel Castro di Kuba. Katong bisa bicara tentang semua tokoh-tokoh revolusioner. Hugo Chavez di mana ya? Venezuela. Katong bisa kuliti itu semua. Ya. Tapi katong sing mampu menjadikan itu dalam diri, kan kira-kira kan begitu. Ukuran katong itu saya tak tuku. Kira-kira itu. Nanti awal semoga katong bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Abang Guru Amiruddin atau Konsina SHMH, salah satu akademisi
Muda Maluku. Saya pengen menjelaskan teman-teman, selesai daripada pemaparan singkat daripada pemantik-pemantik yang ada di depan, saya berharap ada timbal balik, karena ini adalah diskusi, ada hubungan timbal balik antara audiens dan pemantik-pemantik yang ada di depan. Saya mengutip dalam bukunya Rekayasa Sosial Jalan Rahmat, unsur-unsur untuk rekayasa sosial itu, perubahan sosial itu dia terjadi. Salah satunya ialah kegiatan-kegiatan sosial, harus ada tokoh-tokoh besar, dan juga harus ada yang namanya pikiran-pikiran yang segar. Maka yang sungguh akan terjadinya satu buah revolusi. Maka itu saya membutuhkan pikiran-pikiran segar daripada teman-teman untuk sama-sama kita membangkitkan rasa nasionalisme kita yang tadi dipaparkan oleh abang kita, bahwa nasionalisme itu satu aja, kita harus taat hukum. Kira-kira saya minta bantahan daripada teman-teman untuk bisa membantah apa yang beliau katakan. Untuk itu teman-teman, sesi yang pertama saya buka 2 sesi. Yang pertama, saya hanya mempersilakan untuk 3 penanya. Nanti ada sesi keduanya 3 penanya lagi. Bisa? Oke, baik. Sesi pertama saya buka. Oke, karena perempuan yang mengangkat tangan duluan, saya berikan mic kepada perempuan. Sebutkan nama, terus pertanyaannya mau ke siapa, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator. Nama saya Hijrah. Saya di sini bukan untuk bertanya, tapi saya ingin menanggapi atau sebagai autokritik forum ini di fokus group discussion ini. Pertama saya ingin memulai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri Kanda Adit Sela, bahwasannya beliau mengapresiasi kedatangan Jokowi ke Maluku. Kami di sini sangat bertolak belakang dengan narasi yang beliau sampaikan tadi, karena tadi pagi saya untuk sepengetahuan teman-teman, tadi pagi saya bersama Aliansi Mahasiswa Melawan melakukan aksi demonstrasi di depan di Bundaran Pokan untuk menolak kedatangan Jokowi di Maluku. Namun aksi kami tidak berjalan lama karena dihadang oleh Pas Pampres. Yang ingin saya katakan adalah hari ini kita boleh berbangga diri berbicara di depan forum-forum ilmiah semacam ini, tapi di satu sisi kita tidak pernah mengetahui perkawinan politik oligarki yang telah terjadi di Maluku pada khususnya. Karena apa? Karena kami menilai bahwa tidak ada komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk mensejahterakan masyarakat Maluku. Terbukti bahwa undang-undang daerah kepulauan, saya mengklarifikasi pernyataan Kanda Adit juga bahwa masih menggunakan istilah undang-undang provinsi kepulauan, tapi sudah di-upgrade, harusnya di-upgrade undang-undang daerah kepulauan. Untuk Maluku itu belum sampai hari ini belum disahkan. Dan juga lumbung ikan nasional juga belum terrealisasi di provinsi Maluku. Kami menilai bahwa pemerintah pusat mengkhawatirkan dan takut apabila undang-undang daerah kepulauan ini direalisasikan, maka otomatis 5% dari anggaran pendapatan belanja negara akan digelontorkan untuk Maluku dan untuk provinsi-provinsi yang bercirikan wilayah kepulauan. Itu dulu. Kemudian kita langsung ke substansi saja karena kadang dibatasi waktu saja. Mohon maaf, ini karena autokritik. Oke, baik. Jadi ini autokritik saya. Jadi hari ini saya ingin mengatakan bahwa teman-teman aktivis, teman-teman pergerakan yang ada di sini, kita kalau terus menanam prinsip ego, maka kita tidak akan pernah maju. Hari ini ketika ada satu pergerakan
yang dibuat oleh sekelompok pemuda, sekelompok aktivis lainnya, maka seringkali orang menganggap dan menilai bahwa menuduh hal-hal yang tidak masuk akal, misalnya mereka sudah dibayar dan lain sebagainya. Itu membuat kita sama sekali tidak bisa maju, teman-teman. Tuduhan-tuduhan itu, tuduhan atas pencemaran nama baik misalnya, tuduhan-tuduhan seperti ini kan yang membuat kita tidak bisa maju. Kemudian juga hari ini ketika Kanda pemateri di depan berbicara terkait dengan watak kapitalis, saya justru mau mengkritisi. Kami tidak bisa memberikan kepercayaan kepada penguasa dan Dewan Perwakilan Rakyat pun pemudanya yang suka memuja kekuasaan. Kami anti dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Karena dari situlah munculnya lingkaran oligarki, ketergantungan hidup terhadap senior misalnya, tidak mau ikut aksi karena senior tidak ada di situ misalnya. Itu justru akan mencegah kreativitas dan kemandirian kita sendiri dalam bereksistensi. Jadi saya ingin teman-teman bisa menyadari hal ini supaya bisa menjadi autokritik bagi diri teman-teman masing-masing. Jangan kita saling mencurigai, tapi berkreativitaslah masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kritik yang sangat luar biasa dari Caca Hijrah. Terima kasih Caca Hijrah. Mungkin kritik itu akan menjadi bahan evaluasi untuk diri masing-masing. Tidak usah ada tanggapan atau apa daripada narasumber, karena saya rasa itu kembali kepada diri masing-masing saya. Selanjutnya saya lari ke belakang, abang. Nah. Oke, baik, terima kasih saudara moderator atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya beta sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh dua aliansi, katanya Aliansi Milenial Maluku, dan beta sangat mengapresiasi gagasan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Dalam hal ini adalah peran pemuda dalam merawat nasionalisme di tengah ancaman krisis kebangsaan dan disintegrasi bangsa. Abang tolong perkenalkan nama juga. Sebelumnya itu beta memperkenalkan beta punya nama. Beta nama Lutfi Labalawa. Beta kuliah di Unpati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berkaitan dengan apa yang kemudian telah disampaikan oleh ketiga pemateri, dan beta punya gagasan ini, beta tidak menuju kepada satu pemateri saja, bisa saja ditanggapi ataupun tidak. Beta berpikir bahwa ini adalah sebuah gagasan yang kemudian beta harus sampaikan di forum ilmiah pada saat ini. Apa yang kemudian ketiga pemateri sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemuda merupakan pilar untuk membangun sebuah bangsa secara historis yang kemudian telah disampaikan. Kemudian saya ingin katakan bahwa terlepas daripada perjuangan pemuda, pemuda itu adalah aktor daripada sebuah revolusi. Sehingga saya ingin katakan bahwa kita di sini adalah semua manusia-manusia revolusi yang siap untuk menjawab tantangan zaman sebenarnya. Lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, bahwa ideologi dan kemudian institut dari anak bangsa sekaligus terkait dengan sejarah pergerakan pemuda, menurut saya berkaitan dengan ideologi Pancasila. Pancasila sebenarnya dia sangat fleksibel, dia sangat menyesuaikan diri dengan zaman. Namun saya sepakat dengan pemateri yang terakhir tadi, bahwa cuman kita sebagai generasi atau masyarakat ilmiah Indonesia tidak mampu menafsirkan dan menafikan terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kemudian saya ingin katakan di sini bahwa kalau berkaitan dengan Maluku, kita masih seperti yang sudah dikatakan oleh pemateri terakhir tadi, kita masih terlalu primordial. Tetapi menurut saya sepakat ketika hari ini
kita membangun sebuah gagasan kebangsaan atau kemajuan Maluku itu dari sisi primordial. Kenapa sedemikian rupa? Karena Papua sedemikian rupa melakukan pemberontakan dengan hal-hal yang primordial. Aceh pun sedemikian rupa. Artinya Maluku harus memperjuangkan itu sedemikian rupa juga. Tetapi lagi-lagi ingin saya katakan bahwa Maluku telah mencerminkan bahwa dia adalah Indonesia kecil yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Namun lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa di Maluku masih terjadi disintegrasi suku sebenarnya. Tidak ada persatuan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kondisi Maluku, kita tidak berbicara tentang OKP, tetapi kita berbicara tentang persatuan paguyuban. Karena untuk membangun Maluku ini terkenal dengan sisi persaudaraan. Sehingga yang kita harus bangun dari awal adalah pergerakan paguyuban itu. Lalu kemudian kita giring ke wilayah OKP dan wilayah nasional seperti yang tadi kemudian disampaikan oleh Kakanda Amarudin tadi. Lalu kemudian berkaitan dengan institut etika generasi Maluku. Saya pikir generasi Maluku sangat punya integritas dan kredibilitas berkaitan dengan institut itu sendiri. Karena apa? Karena masyarakat Maluku terkenal dengan pela gandong. Potong di kuku rasa di daging katanya. Pinang bala dua katanya. Potong di kuku rasa di daging, saku salempeng dibagi dua. Artinya persaudaraan dan institut kebaikan daripada generasi itu sudah sangat mencerminkan bahwa itu adalah identitas kita sebagai orang Maluku. Cuman hanya yang menjadi kegelisahan saya di sini adalah bagaimana generasi Maluku membangun Maluku. Mungkin saja dari gagasan-gagasan yang kemudian ditawarkan oleh generasi Maluku atau pemuda Maluku, secara politisi kita masih lemah. Sehingga gagasan-gagasan yang kemudian kita tawarkan tidak mampu terobos sampai ke wilayah nasional. Jadi menurut saya kita generasi Maluku sepertinya masih krisis akan ide. Kita masih dalam sisi kedaulatan politik kita masih lemah. Sehingga untuk mencapai kemerdekaan ekonomi kita masih sedikit sulit. NTT masih bisa merebut hak kita dari 10% mengambil 5%. Artinya itu adalah sebuah masalah yang kemudian harus dijawab oleh kita semua. Jadi dari sisi revolusi saya ingin pemateri menjelaskan sedikit kita memulai dari mana sebenarnya. Karena saya pikir dari berbagai usaha telah generasi Maluku atau pemuda Maluku sudah mulai dari sisi politik, ekonomi, dan kemudian dari sisi kreatif. Saya pikir generasi Maluku sudah mampu. Cuman hanya sedikit saya ragu dengan ide-ide berlian sebenarnya. Ide-ide berlian yang ditawarkan kepada pemerintah pusat, itu saja. Mungkin itu saja ya kegelisahan yang kemudian beta sampaikan. Kurang dan lebihnya beta mohon maaf. Bila itu sabilah fastabiqul khairat. Boleh mengkarang semana mulibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak. Saya ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Nanti saya buka lagi sesi yang kedua untuk beberapa penanya lagi. Kali ini supaya dia agak sedikit merata, saya kesini harus kesini ya, bisa. Oke, saya berikan kepada perempuan. Sebutkan namanya Caca. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Juanda Sari. Di sini saya tidak ingin bertanya, tapi saya hanya ingin memberikan mungkin kritikan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kakak Amir Latokonsina. Mohon maaf sebelumnya. Kita tadi kan sempat disinggung bahwa kita jangan dulu berbicara tentang nasionalisme yang luas, tinggi, bicara hukum yang sampai ke tingkat tinggi, tetapi kita lupakan dasar yang sebenarnya. Nah, dan yang tadi kakak bilang bahwa dasar itu adalah moral. Mari kita rubah moral kita masing-masing. Tetapi sungguh sangat disayangkan di sini teman-teman. Saya rasa kabut asap itu bukan hanya di Kalimantan dan Riau, tapi juga ada di dalam sini. Gitu. Berbicara tentang moral, pemateri mohon maaf merokok, audiens merokok, lalu kami yang perempuan yang tidak merokok dan mendapatkan dampak daripada asap-asap rokok kalian itu apa daya gitu. Ya, mungkin kalau tadi kakak Hadi Sela berbicara mengkritik Pak Jokowi tanpa Pak Jokowi ada di sini, tapi saya mengkritik kalian semua yang ada di sini dengan kalian berada di sini.
Jadi mungkin kritikan saya itu bisa diterima. Jangan, tolong hargai kami sebagai perempuan dan teman-teman yang tidak merokok. Dari tadi jujur saja mata saya ini sangat perih karena asap rokok. Dan dada saya sesak. Jujur. Iya, jangan hanya pemateri berteori lalu audiens menerima materi tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada saudara Juanda yang memberikan kritik. Oke, teman-teman, kita bersepakat untuk tidak merokok ya. Bisa untuk menjaga kawan perempuan. Karena tadi hanyalah autokritik, maka saya berikan kesempatan terakhir untuk sesi pertanyaan. Tadi sudah dari sini, oke, saudara. Ini kayaknya usia produktif kayaknya. Perkenalkan nama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa dan komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat orang Indonesia asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sepertinya teman-teman ini dong kayaknya sudah capek apa kalau mau minum nanti boleh minum. Kebetulan beta juga panitia di sini. Beta ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan ini mungkin dia agak sinkron karena memang dibahas juga tadi. Bicara persoalan ideologi, perkenalkan beta pun nama Imran Wali Rahakbau, beta dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pertama beta akan tanya kepada Abang Reno, bicara persoalan ideologi, tadi Abang mengupas sedikit bahwa katong diapit oleh dua ideologi besar, ideologi liberal dan komunis. Nah, kalau bicara persoalan sejarah, akhir tahun 1980-an itu ideologi komunis mati di dunia. Ukraina dan sebagainya itu baru kembali tahun 1991 begitu. Kira-kira bagaimana, pertanyaannya gini, kira-kira bagaimana katong selaku bangsa Indonesia dengan katong punya ideologi Pancasila mampu menghadapi yang namanya ideologi liberal ini? Sebab Francis Fukuyama dibilang dalam dia punya buku The Universal Enlightenment bahwa sejarah nanti akan berakhir dengan kemenangan liberal dan kapital. Nah, dalam dia punya bab itu dibahas mengenai bidang pendidikan, sistematika sains alam modern yang dia menggagas persoalan hal yang materi, dan hari ini katong sebagai pemuda itu mengejar hal yang materi. Nah, ini dia mengganggu katong dalam katong punya ideologi. Sebab ideologi kapital dan liberal itu dia mengarah kepada hal-hal yang materi saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian mengenai abang yang tadi di tengah sebagai Abang Amiruddin Latukun Sina, tadi abang ada singgung mengenai pendidikan dan tata hukum. Waktu beta SMA, beta dengar beta pun kapal sekolah dia bicara begini, pendidikan adalah rekayasa terbesar di dunia. Beta pun bertanya-tanya apa maksudnya. Nah, dari statement beta punya kapal sekolah ini membuat beta berhenti untuk berpikir. Kenapa? Karena beta beranggapan bahwa ya ini adalah rekayasa, kenapa beta harus berpikir keras? Seperti itu, mungkin nanti abang bisa klarifikasi kembali. Kemudian bicara persoalan taat hukum. Kira-kira bagaimana kau mampu untuk menaat hukum sedangkan dalam asas pemerintahan yang baik peran serta masyarakat tidak terrealisasi. Makanya bagaimana kau mau lebih tepatnya taat hukum sedangkan hukum itu tidak memihak kepada rakyat. Sedangkan kedaulatan rakyat yang diatur dalam undang-undang begitu. Kalau mengenai Abang Adi kita akan minta lebih rinci sama mengenai apa yang tadi abang bicara.